Ya, Kita kebinikan kan dicabik-cabik atas nama agama. Beberapa kampus yang ternama khususnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tadinya baik tiba-tiba berubah secara pemikiran, secara tindakan. Dengan orang tua itu nggak ada kepatuhan yang benar. Kemudian juga terhadap pemerintah, mereka sudah sangat anti ya. Sampai orang tuanya sedang beribadah. Ya. Sholat itu berjamaah bapak dan ibunya, itu ditendang dan diinjek-injek sama anaknya. Bahkan BUMN di pemerintahan sudah ada kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan Polri juga ada. Di kampusnya itu 50% mahasiswi. Luar biasa. Ini sudah terpapar. Jadi sebenarnya kalau saya sebut, sekarang ini sudah darurat kebinekaan kok. Assalamualaikum, Pak Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi lagi, ya kembali ke soal-soal radikalisme ya. Tapi kali ini kita kepengen fokus ke kampus ya. Kampus dan sekitarnya yang saya kira ini menjadi keperhatian kita. Prihatin karena sudah lama dan makin lama makin membesar ya. Jadi kita juga mendengarkan kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir karena dia mencari kampus-kampus yang bagus, agar anaknya pintar, agar anaknya mendapatkan masa depan yang bagus. Tapi mereka kemudian kecewa dengan ternyata anaknya di kampus-kampus itu selain mendapatkan ilmu yang memang bagus, tapi juga ada hal yang kemudian menakutkan. Jadi mereka masuk ke kelompok-kelompok yang katakan gampangnya kelompok radikal, apa itu Salafi, Wahabi, apa. Saya kira itu yang ingin kita bicarakan. Jadi ini mungkin Mas Ken punya pengalaman atau mendengar dari kalangan kampus bagaimana penetrasi mereka ke kampus itu memang sudah ini ya direncanakan, dikatakan di program dengan baik sehingga mereka berhasil. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ken dalam hal ini? Terkait masalah radikalisme yang mengatasnamakan agama di kampus memang sebenarnya ini sudah sangat membahayakan. Ya. Karena beberapa kampus yang ternama khususnya itu juga banyak laporan kepada kami. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tadinya baik tiba-tiba berubah secara pemikiran, secara tindakan. Bahkan sampai ada seorang mahasiswa itu awalnya itu masih moderat. Ya. Tiba-tiba pulang ke rumahnya itu kan catnya biru, diganti cat hitam, ditulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan dia minta dana yang cukup besar kepada orang tua. Rencana mau berangkat ke Timur Tengah untuk ikut berjihad. Orang tua menolak. Sampai orang tuanya sedang beribadah. Sholat itu berjamaah bapak dan ibunya. Itu ditendang dan diinjek-injek sama anaknya. Ya Allah. Jadi mengerikan sekali. Kampus ini kan pusat ide. Ya. Orang bisa mengekspresikan idenya. Dan ketika idenya diterima, maka ide itu akan berkembang di sana. Nah, anak-anak muda ini kan dalam pencarian jati diri. Mereka kan selalu menggunakan sugesti-sugesti agama. Ayat-ayat kitab suci. Sehingga anak-anak yang tidak kritis akhirnya membenarkan. Oh benar juga ya. Dan kampus ini untuk anak-anak muda ini seperti medan perang. Ada semacam perebutan tempat ibadah. Perebutan masjid. Ya. Ini menarik beberapa kampus. Jadi antara gerakan-gerakan kepemudaan di kampus ini, mereka rebutan bagaimana mencari pasar, mereka bisa eksis di sana. Tapi masalahnya kan begini ya, kalau dulu ada pemahaman kalau kampus-kampus yang disasar adalah kampus yang besar dan non-agamis ya, artinya bukan kampus umum lah, bukan misalnya katakan bukan UIN, bukan apa, tapi sekarang sudah sampai ke kampus-kampus agama Islam juga sudah seperti itu. Apakah dulu kan selalu beranggapan bahwa mereka memang waktu masuk kampus dangkal agamanya. Nah, sementara ini kan yang masuk UIN kan orang dari Aliyah, dari madrasah-madrasah, yang juga pasti orang tuanya sangat kuat dalam beragama. Kok bisa begitu? Kira apa formula yang dipakai oleh kelompok yang mengambil alih mereka itu dalam arti ideologisnya? Kita sebenarnya awalnya nggak percaya, banyak laporan yang kita
lihat ini kan kampus agamis. Ya. Kampus UIN. Ini banyak yang laporan ke kita. Bahkan ada satu korban dari mahasiswi di salah satu kampus UIN ini. Mengatakan bahwa di kampusnya itu 50% mahasiswi. Luar biasa. Ini sudah terpapar. Iya, iya. Kelompok radikal. Nah, ini kan ngeri. Dan memang kita tidak menyalahkan kampusnya. Ya, betul. Kita juga tidak menyalahkan aparat. Kelompok radikalisme kan kita bagi dua. Ada yang lokal. NI ini kan bergerak seperti virus. Mereka nggak nampak, nggak frontal. Jadi mereka pergerakannya sangat bagus, sangat cantik. Jangankan aparat, jangankan kampus, orang tua aja yang setiap hari berkumpul kadang nggak tahu kalau anaknya terpapar. Betul. Berbeda dengan kelompok yang mengusung konsep-konsep khilafah yang mereka juga mau aksi turun ke jalan, mempropagandakan lewat bendera-bendera. Ini juga muncul juga. Ya, betul, ya. Jadi kelompok ini memang tadi seperti medan perang, mereka mencari simpati. Yang NI menurut saya lebih bahaya karena mereka tidak nampak di permukaan. Mereka sistem sosial juga, satu kelompok dengan yang lain, walaupun mereka satu jaringan, tapi mereka nggak boleh saling tegur, nggak boleh saling. Karena ketika salah satu di kampus misalnya, di UIN Lampung, ini mahasiswa yang sudah terpapar, walaupun ketemu dengan satu jaringan di jalannya, ketika berpapasan dengan sahabatnya, itu nggak boleh saling tegur. Itu di pojok sana teman saya, di satu. Angkanya menurut korban ini cukup besar. Cuman kembali, ini kan virus. Kayak intelijen ya begitu ya. Jadi saling tidak. Orang ketika terpapar virus nggak terasa, tahu-tahu sakit jatuh. Nah itu yang terjadi. Iya betul. Jadi ini memang agak ini ya memprihatinkan ya karena cara mereka masuk seperti itu. Pertanyaannya kemudian sebetulnya kapan sih interaksinya kelompok yang memasukkan virus dengan mahasiswa kampus itu? Karena toh di kampus kan ya fokusnya kan kuliah. Sudah sangat ketat. Apakah itu memang ada ini ya semacam forum-forum di luar kampus, di sekitar kampus yang mempertemukan mereka itu? Ya, ada kegiatan-kegiatan di kampus yang mereka jadikan peluang dan tidak ujuk-ujuk orang direkrut. Jadi nanti ada screening, ada pencarian data korban sehingga orang tidak langsung ketika ketemu langsung berubah, tidak ditabok misalnya atau suruh minum air putih tiba-tiba ngeblank. Jadi memang proses pendekatannya misalnya korbannya laki-laki, kita nanti persiapkan yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Ketika orang sudah berdiskusi dengan hobi yang sama dan perekrutannya kelompok-kelompok ini kan tidak menggunakan tempat ibadah. Iya. Mereka itu di mall, di kafe, di taman yang orang dicuriga. Satu korban 5 perekrut. Korban merasa ada yang mendukung sehingga merasa nyaman. Secara psikologi mereka juga belajar tentang bagaimana latar belakang korban ini. Sehingga mudah sekali untuk mengeksekusi. Jadi forumnya bukan di kampus ya, justru di luar itu ya. Cuma masalah kampus yang diambil untuk kampus sebagai target, sebagai sasaran. Dan menariknya adalah dialognya ini kan mereka menggunakan sesuai dengan kaumnya. Anak yang gaul, anak yang pendiam, sesuai dengan hobinya. Gitu ya. Dan saya gambarkan begini perekrutannya. Satu korban 5 perekrut itu seperti orang yang menjual kucing Anggora misalnya. Orang menjual kucing Anggora ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan. Ini kucing Anggora. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Orang ketiga, 4, kelima mengatakan bahwa ini ada anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Satu korban 5 perekrut. Lah, apalagi yang dibicarakan ini kitab suci loh. Kamu mau melawan kitab suci berarti melawan Tuhan. Ini anak-anak muda yang tidak kritis, banyak yang akhirnya terpapar sana. Apalagi yang memang sudah punya latar belakang, kita sebut OTG. Dia sudah terpapar sebenarnya, sudah intoleran, sudah punya bekal radikal dalam dirinya, mengatakan pokoknya diri yang paling salah, yang lain semuanya semuanya salah semua, hanya dia yang paling benar. Jadi bekal ini yang akhirnya ketemu dengan kelompok-kelompok yang sudah teridentifikasi, nyambung, connect. Kemudian ini ya, jadi tadi saya katakan dari awal bahwa ini orang tua banyak yang resah, yang kepengennya anaknya masuk di kampus yang bagus, ternyata memperoleh sesuatu yang seperti itu. Ini artinya selama ini banyak juga orang tua yang sangat mempercayakan diri pada anaknya untuk belajar misalnya di luar kota, di kampus yang bagus. Apakah
dengan pengalaman seperti tadi, itu orang tua harus sering memantau ya anak-anaknya perkembangannya seperti apa gitu. Betul, bukan hanya komunikasi saya rasa. Ya. Jadi harus juga datang ke kampus. Karena banyak kasus yang kita tangani, mahasiswa di Unisula Semarang. Jadi anaknya dokter dan dia juga di fakultas di kedokteran juga. Iya. Terpapar pada orang tuanya juga sering komunikasi, video call, sampai dia itu menggadaikan mobil orang tuanya di bengkel langganan bapaknya. Iya. Hanya demi mendapatkan dana. Karena bagi kelompok ini, orang yang sudah bergabung ini, siapapun yang belum berbaiat, termasuk orang tua, ketika belum berbaiat dianggap sebagai orang kafir. Orang kafir itu seperti binatang ternak. Iya. Sapi perah. Sapi kita suruh dengan Quran nggak bakal dengar orang namanya binatang, tapi susunya halal. Iya. Jadi orang tua ketika belum bergabung, ya sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Dicuri, ditipu. Orang tua ditipu sedemikian rupa. Bahkan anak UGM yang pernah saya ceritakan, itu sampai sekarang nggak pulang. Karena ya gara-gara terpapar ini, akhirnya dia membohongi orang tua, bahkan di UGM itu senilai 300 juta. Orang tua nggak percaya karena anaknya bagus, anaknya baik, penurut, neko-neko, bahkan anaknya hafiz Quran. Tapi ternyata nipu dan sudah drop out dari kampus, terpapar, dan sekarang hilang sampai nggak tahu kemana. Artinya satu langkah dari rumah, orang tua juga nggak mengetahui perkembangan, apalagi kan memang dalam kelompok ini boleh berbohong. Sekarang komunikasi lewat HP. Nah ini yang juga menjadi tantangan keluarga supaya lebih monitor, kalau perlu juga datang, jangan sampai anaknya juga nanti teridentifikasi terpapar ke sana. Cerita di Jogja juga demikian ya, jadi kebetulan UGM, jadi anak itu sudah waktu itu 3-4 tahun menghilang. Orang tuanya sangat gelisah, resah dengan di mana keberadaan anaknya, apalagi sebelumnya diketahui dia runtang-runtung kerja, jalan sama orang-orang yang kelompok-kelompok seperti itu. Tiba-tiba hilang 4 tahun, begitu pulang orang tuanya gembira. Tapi satu hal yang dia sedihkan, ternyata mindset-nya ini udah berubah. Dia udah lagi dengan orang tua itu ya sekedar inilah basa-basi aja, nggak ada kepatuhan yang benar. Kemudian juga terhadap pemerintah, mereka sudah sangat anti ya, anggap pemerintah itu sudah kelompok yang menyimpang dan sebagainya. Ini saya kira agak sulit ya. Peran siapa yang seperti itu? Nah, jadi makanya saya tanyakan bagaimana peran orang tua. Sekarang kita tanya peran kampus ya. Kampus ya, sejak tadi kan kita nggak menyalahkan kampusnya ya. Mereka kan itu memang tugasnya tidak mengawasi sampai detail orang seperti apa. Tapi kita apresiasi yang dilakukan oleh sejumlah kampus ya. UGM sudah 2 periode ini rektornya betul-betul memerangi itu dengan cara memisahkan kegiatan yang di kampus ada masjid, pusat ibadah. Kalau dulu bisa orang luar menjadi pengurus, panitia, sekarang murni orang kampus yang betul-betul diawasi oleh dosen. Itu satu. Kemudian di Semarang saya lihat UNESA ya itu juga cukup bagus, dia mengadakan namanya kampus mengaji, kampus apa itu sebagai antitesa terhadap gerakan yang meracuni mahasiswa dengan cara-cara seperti itu. Nah ini dengar-dengar apakah ini cukup berhasil atau pengalaman lain di kampus lain seperti apa? Kampus memang sebenarnya banyak data-data yang kita peroleh. Ya. Namun beberapa kampus kan memang menutupi, tidak mau dipublish seolah-olah nanti kampusnya teridentifikasi menjadi sarang kelompok radikal. Bahkan beberapa kali saya disomasi sama beberapa kampus. Padahal tujuan kita bukan bermaksud untuk membuat opini bahwa kampus itu sarang radikal. Kita pengen membuat wacana, opini yang positif sebenarnya, bahwa ini ada loh. Kita harus waspada, jangan sampai virus ini bisa menyebar. Kalau tidak dideteksi secara dini, diantisipasi, ini akan menyebar. Nah ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Cuman persoalannya sekarang, mereka kan sebenarnya tidak diajak menjadi agamawan. Dan yang menjadi sasaran bukan hanya Muslim. Yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Saya pernah nangani anaknya pendeta. Masuk NII.
Bahkan beberapa fakultas di Jakarta yang sudah kita tangani, ya, Fakultas Trisakti ada yang Nasrani ikut NI. Beberapa Nasrani. akhirnya karena dia memang termasuk punya power ya, akhirnya dia ngajak teman-teman lingkungannya. Jadi mereka sebenarnya bukan kelompok agamawan. Mereka mau dididik menjadi seorang negarawan, calon-calon pemimpin negara, bagaimana untuk menggulingkan negara ini yang mereka katakan tidak berkonsep hukum Tuhan. Iya. Nah, ini kan. Iya, betul. Dan sebagian itu berhasil ya. Saya kira ada sejumlah para BUMN di pemerintahan sudah ada kelompok-kelompok seperti itu. Sudah menyusup, ada juga bahkan Polri juga ada. Betul. Yang bersolawat apa itu yang sebagainya itu. Ini juga sangat berbahaya ya. Tapi paling enggak yang dilakukan kampus saya kira juga peran ya. Sekarang ada beberapa Pemda, saya sudah pernah ketemu dengan orang-orang Pemda di daerah Indonesia Timur yang dia membuat asrama-asrama. Yang di situ di asrama itulah mereka ya bukannya diawasi dalam segala hal, tapi terutama jangan sampai mereka ikut arus yang seperti itu. Jadi ini hal yang saya kira bagus juga untuk bagaimana ini. Jadi saya kira gerakan untuk menolak atau bagaimana menangkal seperti itu saya kira memang perlu dengan berbagai ini ya pihak ya. Jadi dengan berbagai cara. Nah, ini formula seperti itu yang harus dibangun. Jadi baik orang tua tadi saya katakan harus mengawasi, kampus juga demikian seperti dilakukan oleh UIM, UNESA dengan gerakan antitesa terhadap mereka. Kemudian juga kelompok-kelompok ini daerah pun peduli, jangan sampai dia membiayai orang-orang ke kampus kemudian pulangnya jadi melawan mereka, itu kan bahaya sekali. Dan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok mereka kan yang dapat bantuan dari LPDB yang sekolah di luar negeri. Iya betul. Ya. Mendapatkan fasilitas negara tapi pulang mereka anti terhadap negara karena memang salah satu ciri-ciri orang yang sudah terpapar mereka anti terhadap pemerintahan, anti terhadap negara, anti kebinekaan. Nah ini yang banyak terjadi. Selama ini kita kadang-kadang hanya bersatu secara fisiknya, tapi padahal ya masih ada intoleran di dalam diri mereka. Jadi sebenarnya kalau saya sebut sekarang ini sudah darurat kebinekaan kok. Kita kebinekaan kan dicabik-cabik atas nama agama. Seperti kasus kemarin di Cilegon, menurut saya ini kasus yang sangat memprihatinkan. Bagi saya sebenarnya masjid, gereja ini kan tempat ibadah kepada Tuhan. Ngapain kita takut kalau ada orang mau mereka untuk beribadah? Nah ini menurut saya penting. Dan kampus-kampus sekarang terkait kasus intoleransi, anti kebinekaan ini memang cukup menurut saya naik. Walaupun kita lihat saat ini kasus terorisme secara trennya menurun. Tapi kasus intoleran, anti kebinekaan ini betul. Naik. Dan itu nggak nampak ya itu ya. Ya betul. Jadi memang ini satu keprihatinan dan saya kira ini saatnya semua berkoordinasi ya dengan baik, dengan cara masing-masing, tapi juga selalu mewaspadai itu. Jadi dikatakan mulai dari orang tua sendiri, kampus, kemudian daerah-daerah, kemudian juga regulasi kampus diperlukan. Jangan sampai ada kegiatan di kampus yang bisa dimasuki. Itu saya kira penting ya kira. Dan mereka sekarang kelompok-kelompok ini juga membuat kanal-kanal pendidikan sendiri. Ada yang sampai seperti Khilafatul Muslim, mereka punya kampus sendiri. Jadi sarjananya sarjana khilafah. Sudah ada itu ya. Sudah ada dan kemarin karena khalifahnya, Amirul Mukmininnya, amirnya ditangkap, jadi sekarang sepertinya tidak begitu berkembang lagi. Tapi artinya bahwa ini ada loh. Mereka orang-orang yang memang anti terhadap kebinekaan, anti terhadap pemerintah. Ini bukan oposisi ya. Betul. Kalau oposisi kan memang kita lihat bagus kalau dia masih konstruktif membangun. Ya, walaupun selama ini kita lihat oposisi yang kita lihat lebih kepada destruktif ya, yang ketinya yang kurang bagus. Jadi ini edukasi kepada masyarakat kita sebenarnya bahwa radikalisme yang mengatasnamakan agama ini ada gitu kan. Dan dia memang tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia virus dalam agama. Karena sejatinya radikalisme yang mengatasnamakan agama ini kan musuh agama dan musuh negara. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Mana ada orang mengajarkan benci kepada orang tua, mengkafirkan orang tua. Betul. Agama mana? Semua agama bicara tentang kita kasih. Bagaimana kita hidup harmoni dengan masyarakat. Dan apalagi Islam ada ini ya, dalil bahwa ridho Allah, ridho walidain itu
mereka lupakan. Ya. Dan jadi kesimpulan kita bahwa pemerintah atau pihak keamanan jangan hanya bangga dengan bisa menekan teroris, bisa menangkapi jumlah ini dan menekan menghentikan gerakannya. Tapi yang terpenting juga bagaimana menghilangkan bibit-bibit radikalisme di kampus. Itu kan tempat yang memang sangat ideal untuk mengembangkan seperti itu ya. Jadi ini saya kira diskusi kita menarik bahwa ada hal yang lain yang perlu diwaspadai oleh pemerintah justru di tingkat-tingkat perguruan tinggi ini. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita bersama, pemerintah juga, dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Soal ini kan nggak habis-habisnya. Ya. Tema kebinekaan saya rasa kita harus sering kita lakukan bagaimana supaya kita hidup bisa berdampingan dengan tetangga walaupun yang berbeda latar belakang, suku, agama, ras. Jadi supaya kita bisa harmoni dengan lingkungan, dengan masyarakat yang berbeda. Semangat kasih sayang antar manusia, antar warga saya kira yang perlu dipupuk sehingga hal seperti itu terhindari ya, yang sikap-sikap intoleran nggak ada lagi. Dan yang paling terpenting adalah orang baik nggak boleh diam. Oh betul. Karena yang terjadi di Suriah di sana di Timur Tengah konflik itu karena orang baiknya diam. Radikalisme tidak banyak kok. Tapi mereka sangat berisik, terutama di grup-grup media sosial, grup WhatsApp. Mereka jumlahnya paling 1-2, tapi mereka terus-terusan memberikan informasi yang hoax. Nah, kita yang waras harus berani menegur, harus berani menginformasikan bahwa ini hoax, jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Itu kuncinya. Jadi ini kita mengutip dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa jika orang yang baik diam akan hancur semuanya. Terima kasih Mas Ken. Sama-sama.